Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa mittah babil yazhar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ahlu suhud dan istifsar, yaitu berpikir yang terbit daripada pandangan batin dan kenyataan. Ia lebih dahulu dibukakan oleh Allah Ta'ala baginya hijab dirinya, dan langsung ia memandang kepada Tuhannya dengan mata hatinya seperti telah terdahulu keterangannya. Inilah bagi orang yang majjub apabila Allah menghendaki menyempurnakan ahwalnya, ia menuntut daripada muasirnya yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada asarnya yaitu alam ketika menurunnya kepada suluknya. Wallahu a'lam. Kita sudah sampai kepada ini terakhir daripada kitab hikam sebenarnya. Daripada kitab hikam. Dalam artian dalam perjalanan kita mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab hikam ini diceritakan sudah bagaimana perjalanan orang yang menghendaki sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di jalan salik ataupun yang sudah sampai kepada Allah taala ataupun warid yang diterima sesudah wasil kepada Allah taala, semuanya itu disampaikan sudah di dalam kitab hikam ini, semuanya sudah disampaikan. Tinggal kita yang mengamalkannya. Mudah-mudahan kita terbuka futuhat kita dalam mengamalkan ini kitab hikam tadi. Jadi yang terakhir kata beliau adalah masalah tafakur itu ada dua macam semalam itu. Ada yang bertafakur dulu namanya di makam salikin, yaitu orang yang berpikir terbit daripada keyakinannya dan imannya, dan bertafakur itu untuk menambah keyakinannya. Artinya apa? Dia berjalan seperti jalan yang biasa, berjalan seperti orang yang biasa, bertafakur, berpikir seperti orang yang biasa, bertafakurnya, sehingga dia mencapai masa wasilinnya, sampai wasilnya, yaitu mentafakurkan apa yang dijadikan Allah Ta'ala asar, sehingga dia ketemu kepada muasir. Itu yang pertama. Sudah ulun jelaskan minggu dulu. Yang kedua yaitu orang yang ahli ibtisar namanya, atau ahli suhud. Ini ada dua macam ahli suhud inilah, ada dua macam. Jadi orang itu kenal dengan Allah Ta'ala satu melalui jalan salikin yang benar-benar dia beramaliyah. Beramaliyah di bawah bimbingan guru sampai dia wasil kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Arti beramaliyah itu macam-macam amaliyah ini boleh saja menyampaikan kepada wasil kepada Allah Ta'ala. Itulah kita bersedekah bisa wasil asalkan niatnya lillahi ta'ala, tujuannya kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang wasil kepada Allah Ta'ala ini pasti tujuannya tidak ada lain selain daripada Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Pian yang ulun tuju dan pian jua nang ulun tuntut keridaan pian. Orang salikin ini dalam artian dalam setiap ibadahnya dia itu selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dalam salikin. Dan orang yang dalam salikin ini senantiasa walaupun tidak di dalam ibadah, di luar daripada ibadah tetap senantiasa memandang kebesaran Allah Ta'ala. Nah, bila masuk ke itu berarti pian termasuk orang yang salikin tuh. Bila beramaliyah lillahi ta'ala dan tidak memandang dipuji makhluk. Kadang mengharapkan kita itu dengan makhluk, minta pandang dengan makhluk, atau minta pandang diri kita. Itu sudah masuk kepada salikin yang benar-benar salikin. Jadi orang salikin itulah tujuannya kepada Allah Ta'ala, tidak mengharapkan dipuji makhluk dan kadang memandang dirinya. Kira-kira di mananya?
benar-benar lurus tujuannya kepada Allah Ta'ala. Kada ada ria dan kada ada ujub. Ada dan tidak ada kada jadi masalah. Dalam artian ada orang ka beribadah, kada ada orang ka beribadah, tetap tujuannya kepada Allah Ta'ala. Karena orang yang di makam salik ini pasti orang yang sudah matang ilmu tauhidnya, di mana dia mengerti bahwasanya seluruh makhluk ini itu berhajat kepada Allah Ta'ala, sehingga dia akan memandang lagi makhluk ini. Karena orang yang mengerti tauhid, mengerti ilmu hakikat, mengamalkan ilmu tauhid, mengerti ilmu hakikat, berarti orang yang mengamalkan tauhid berarti dia masuk kepada ilmu hakikat. Paham lah pian? Orang tuh mengamalkan ilmu tauhid berarti dia masuk kepada ilmu hakikat. Karena ilmu tauhid itu artinya adalah memandang daripada sifat rububiyah dan sifat ubudiyah. Tauhid itu artinya tauhid itulah mengetahui sifat uluhiyah dan ubudiyah, sifat ketuhanan. Karena arti tauhid itu kan terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Arti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kan al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Allah Ta'ala ini maha kaya atas tiap-tiap sesuatu. Artinya ini yang menjadikan seluruh alam ini termasuk gerak dan diam kita. Karena itulah kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita mengerti bahwasanya seluruh alam ini, seluruh makhluk ini adalah asar. Kalau mengertilah, namanya tadi disebutkan asar di sini itu bekas. Jadi pada gawian muasir. Siapa itu muasir? Yaitu Allah Ta'ala, mukawin. Kalau alam ini disambetakan disambetakan namanya apa namanya? Akwan namanya. Yang menjadikan mukawin. Kalau disambetakan alam ini adalah asar, berarti yang menjadikan itu namanya muasir namanya. Kalau alam ini disambetakan makhluk, yang menjadikan namanya makhluk. Kalau yang menjadikan ini dinamakan Tuhan, berarti yang dijadikan ini adalah insan namanya, hamba namanya. Dua makam ini harus tahu. Itu termasuk di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah dasar kita ini musyahadah. Orang yang masuk ke dalam salikin ini dia musyahadah, menyaksikan geraknya, menyaksikan diamnya, menyaksikan pandangannya. Sabarataan itu dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah dia tuh kadang memandang lagi hendak dipuji orang. Kenapa? Karena sama makhluk seberataan. Kadang memandang dirinya ini harat. Kenapa? Karena semua yang ada pada dirinya ini dipinjami jauh dari Allah Ta'ala. Dijadikan. Kadang-kadang menjadikan sekalipun sifat Allah Ta'ala yang 20. Yang wajib, yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan yang harus bagi Allah Ta'ala, ya jumlahnya 50 akaidul iman dengan sifat-sifat Rasul tadi. Disitulah kita ini seluruh alam tadi kenyataan daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya kenyataan sifat dan af'alnya Allah Ta'ala. Ini kalau musahadanya di jalur tauhid tadi orang nang melalui jalan salik tadi. Jadi kalau kita paham kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam beramaliyah, dalam berbuat apapun, kita hendaknya menyaksikan bahwasanya kita ini adalah asar daripada kalimat la ilaha illallah. Atau bahasa kita tuh kenyataan. Kalau bahasa Arab tuh asar lah. Kalau bahasa kita ini kenyataan daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang yang musyahadah seperti ini terus. Kada bisa ingat, kada bisa lupa laginya dengan kalimat yang ini. Dengan gerak dan diamnya ini dia menyatakan kenyataan daripada kebesaran sifat Allah Ta'ala. Maka orang ini akan diberikan namanya jajab, yaitu benar-benar menyaksikan akan sifat Allah Ta'ala. Dan dia dinamakan adalah wasil ilallah, atau mencapai makrifat yang sebenarnya. Satu dulu lah, karena dua di sini jajab. Yang kedua jarsidinnya dia adalah ahlu suhud. Orang berpikir, bertapakur, tapi ini ahli suhud yang bertapakur inilah. Ahli suhud yang bertapakur. Dan ibtisar yang langsung dibukakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ini dua macam. Orang yang jajab yang langsung ini dua macam. Satu, setelah dia mengalami masa salikin dan dia wasil kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, yang tanpa melalui wasil kepada Allah, melalui jalan salikin. Ini pian perlu perhatikan lah ini. Dua macam ini. Karena ini makam wasil kena ulun padahkan. Jajab di makam wasil dan jajab di makam wasil tanpa salikin.
jajab di makam wasil atau wasil melalui jalan salikin. Yang kedua adalah bertapakurnya jajab tetapi sesudah wasil dan jajab tanpa melalui jalan salikin. Paham pian lelah? Kada paham guru aja. Kada apa-apa, kada paham. Hingga kita ini berpandir pang masalah ma'rifat lah. Orang mengaji ma'rifat tu ulun mengatakan ulun kada belum tentu wasil. Wasil itu apabila orang itu jajab, dalam artian benar-benar melihat kebesaran Allah Ta'ala. Apabila pian memandang lampu ini jelah, memandang lampu ini bagusnya, lampu ini ulahan tukang, itu namanya pian musahadah, namanya pada asar, namanya pada yang dijadikan. Misalnya ulun musahadah bagusnya ini nah masjid ini, memandang kepada asar. Arti asar itu apa? Bekas gawian. Gawian siapa? Gawian tukang. Musahadah namanya itu. Itu namanya salikin namanya. Nah, tujuannya fokus kepada nang maulah itu dengan memandang apa? Memandang ciptaannya. Paham pian? Kalau pian ba'amaliyah bawiritan, jangan memandang diri pian. Tetapi pandanglah yang menjadikan pian. Sehingga piannya itu hilang. Tujuannya kepada yang menjadikan wiritan. Tawajuh hatinya kepada yang menjadikan wiritan ini. Dan kepada yang menjadikan orang yang mampu berwiritan ini, yaitu kita, namanya musyahadah namanya. Supaya apa? Supaya hilang kita itu di mana? Di dalam asarnya. Di dalam asarnya. Kada memandang ciptaannya, tetapi memandang yang diciptakan, yang menciptakan. Asar daripada yang menjadikan tadi itu. Yang inya ini kawa ba'amaliyah tuh. Pertolongan siapa? Diliputi oleh sifat tadi itu. Nah, itu melalui jalan salikin tadi, memandang seperti itu. Yang kedua, jarsidin tapakurnya itu adalah bagi orang nang alusud wa ahli ibtisar. Ini yang orang ini langsung dibukakan Allah Ta'ala satu lah. Langsung dibukakan Allah Ta'ala hijabnya. Orang ini kada berwiritan. Ini bisa terjadi dengan siapa aja terjadi. Orang ahli maksiat kah bisa terjadi. Orang ahli maksiat atau orang biasa, orang awam ini bisa terjadi. Langsung dibukakan Allah Ta'ala pintu hatinya, terbuka memandang yang menjadikan langsung. Kepada muasirnya langsung. Kepada Allah Ta'alanya langsung dibukakan hatinya nyaman. Langsung hilang hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dirinya hilang. Seluruh alam ini bisa. Itu terjadi tanpa melalui jalan salikin. Tapi mun sejuta orang belum tentu satu inilah. Ini yahtasu birahmatih, orang yang benar-benar ini ditarik oleh Allah Ta'ala, langsung kenal dengan Allah Ta'ala, langsung jajab. Dia ini langsung jajab. Nah, orang yang jajab seperti ini tuh ada dua macam orang yang seperti ini. Satu yang jajab benar-benar dari itu langsung ditarik, orangnya normal. Nah, orang yang normal jajab ini biasanya itu keadaannya, jajab yang normal ini langsung futuhat terbuka ini, seperti Ibrahim bin Adham, Utbatul Gulam, siapa lagi, Fudail bin Iyad. Ini orang-orang yang langsung ditarik oleh Allah Ta'ala, langsung kenal dengan Allah Ta'ala, walaupunnya ahli maksiat, langsung melihat kebesaran Allah Ta'alanya, langsung bertaubatnya. Nah, orang yang seperti ini biasanya itu ada datunya, ada kainnya kah, atau ada orang di atas, atau dikehendaki memang oleh Allah Ta'ala dia itu hendak menjadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita ini kada alim, kada wali, berdoa aja kita, mudahan juriat kita ini menjadi orang alim. Karena dengan doa kita ini nanti bisa cucu kita, buyut kita, itu bisa ditarik oleh Allah Ta'ala menjadi orang alim. Dengan berkat apa? Berkat doa kita tadi itu. Jadi berdoa aja. Ulun guru kada anu rasa kada ada harapan lawan anak ulun ini. Kada Bapak, doakan aja mudahan juriat ulun ini sampai hari kiamat kayaknya itu dia itu menjadi orang yang saleh dan alim dan wali, menjadi kekasih. Entah siapa-siapa nanti kada tahu kita yang ditarik oleh Allah Ta'ala. Ini satu yang seperti ini. Jajab langsung kenal dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, jajabnya itu kada normal. Kada normal. Orang itu jajabnya kada normal. Ini biasanya kalau kada kainya, bapaknya atau datunya itu ada seorang wali biasanya. Ini biasanya yang tanpa bisa sempat sidin membimbingnya. Kada sempat membimbingnya. Atau anaknya itu lagi halus, lalu dia meninggal, itu bisa jadi jajab. Ujar kita tuh kada normal. Seperti orang idiot.
Itu karena apa? Karena makam kewaliannya itu dititipkan ke situ. Pian bisa melihatlah anak orang-orang alim itu di bawahnya ada yang kada normal. Bahkan Nabi Sidin meninggal bisa ada yang kada normal. Bisa cucunya, bisa anaknya. Itu kenapa? Karena kada dididik oleh Sidin langsung di murabi mursid, tetapi makam kewaliannya dititipkan dengan orang itu, dengan anaknya. Kada dibimbing lalu dia kada normal. Seperti itu. Jadi kada normal. Makam kewaliannya itu di situ. Karena orang yang sudah wali inilah, orang yang wali ini kadang-kadang kan dibukakan oleh Allah Ta'ala kemana dia menitipkan makamnya itu kepada cucunya kah atau itu sudah dibukakan. Waktu dia terbuka Futuhat tadi itu. Terbuka Futuhat itu sudah tahu makam kedudukannya dan siapa yang menggantikannya. Maka kadang dititipkannya itu ke cucunya. Akhirnya cucunya tanpa bimbingan dia itu jajab sama sekali. Bisa jadi seperti itu. Titik. Jadi dua macam ini diketahui lah. Nah, yang normal aja kita lah. Orang yang langsung dibukakan Futuhat tapi normal, langsung dibukakan tanpa melalui jalan salik. Dia ini langsung melihat muasir, bukan asar yang dilihatnya. Langsung nampak kebesaran Allah Ta'ala dengan dia dijajab. Langsung kebesaran. Inilah sebentar aja dibukakan ini. Bukan nong lawas, enggak. Langsung melihat. Makanya orang tuh langsung bertobat habis ini. Langsung bertobatnya. Karena merasa lemah. Merasa kada nyaman, merasa menghina pang di sisi Allah Ta'ala, langsung dibukakan Allah Ta'ala, kebesarannya Allah Ta'ala. Nah orang ini langsung kenal dengan Allah Ta'ala, langsung kenal dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah orang yang bisa mengenalkan ini diantaranya adalah guru-guru nang ahli wali-wali bisa juga. Makamnya wali itu kun. Perlu pian ketahuilah makamnya kun. Makam kun itu bisa Sidin itu misalnya menjadikan orang itu langsung terbuka Futuhat. Jadi ulun dua menemui peguruan ulun nang kain itu, nang makam kun ini langsung dibukakan itu. Pertama Sidin seorang berkisah, nang kedua, keduanya Sidin berkisah. Yang kedua ulun langsung bertemu dengan gurunya, langan orangnya nang makam kun itu, makam kun itu. Jadi Sidin nikam tahulah dengan muridku di situ, enggak tahu je lah. Nah itu jadi Sidin aku bukakan, langsung dibukakan Sidin, dijapai Sidin langsung terbuka. Nah ini orang yang makamnya kun. Makam yang kun, artinya sekali japai langsung kun, teteh. Tinggi, makamnya hebat, teteh. Bertamu guru ini minta japai akan langsung, mudah-mudahan terbuka hati langsung. Nah, ini langsung dibukakan, minta bukakan langsung. Nah itu langsung terbuka Sidin. Dan ulun menemui guru itu dan Sidin melajari ulun. Nah ulun lain, makam kun lain, kada makam kun. Sidin peguruan ulun. Keduanya guru ulun ada yang seperti itu. Ulun beisi guru itu ada 3 yang bisa makamnya tuh kun. Yang diketahui ulun makamnya kun. Artinya pemandirannya itu langsung jadi kenyataan. Langsung menjadi kenyataan. Itulah. Nah, pokoknya kalau Sidin nyambet jadi tuh. Ada betahan, kada jadi. Nah itu diantaranya. Nah orang yang sudah dibukakan tadi itu, dia kada kenal jalannya. Lah ibarat pian ini dia langsung diandak ke pasar Ustaz. Langsung diandak ke pasar, kada tahu jalannya di pasar. Teguring bahasa kita tuh di mobil, langsung ditarik langsung ke pasar. Ini pasar jurang. Pakajutnya. Nah, bahasa kita itu. Nah, inya ini harus menuntut asar tar. Kalau hendak kembali ke sini. Hendak kembali ke pasar ini dia harus berbulik lagi turun ke makam salikin namanya. Menuntut ilmu, beramaliyah, lalu dia sampai wasil lagi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah makam namanya ahli suhud wal ibtisar namanya. Orang yang langsung dibukakan kepada hakikatnya sesuatu, terbuka hakikatnya sesuatu tanpa melalui jalan. Kalau inya hendak berjalan lagi berbulik ke situ, dia harus berbulik ke makam biasa. Kalau inya kada berilmu, menuntut ilmunya, berguru lagi. Contoh seperti Fudail bin Iyad ketika dia dibukakan, dia berguru. Pergi dia ke Madinah, pergi dia ke Mesir, menuntut ilmu. Dengan apa namanya, dengan Hasanul Basri berguru ya, sampai dia menjadi wali juga, menjadi waliul akbar, menjadi orang yang alim dan menjadi wali beliau. Sama dengan Ibrahim bin Adham, tatkala dibukakan oleh Allah Ta'ala itu di pintu hatinya melihat kebesaran Allah Ta'ala, dia lari meninggalkan jabatannya, meninggalkan dirinya sebagai raja, menjadi orang biasa, berguru ke Mekah, ke Madinah, berguru sampai menjadi orang yang alim luar biasa sampai dia wasil kembali. Nah ini perjalanan wasil ini bukan kita itu mudah lah, bukan mudah.
Jadi orang itu kada bisa wasil pertama kepada Allah Ta'ala kecuali dia mempunyai ilmu dulu. Yang kedua, dengan ilmu itu dia mengamalkan akan itu ilmu. Diamalkan ilmu itu. Ilmu itu ilmu batin, ilmu batin namanya. Ilmu yang spesial untuk membersihkan hati kita, untuk bisa melihat kebesaran Allah Ta'ala. Dan ini perlu guru yang khusus, namanya murabi mursyid namanya. Murabi mursyid. Karena murabi mursyid yang wali inilah yang bisa menghilangkan penyakit hati kita. Kenapa? Nah, jadi seperti itu. Perlu pian ketahuilah bahwasanya murabi mursyid ini bukan sekadar membimbing amaliyah kita aja kan ya. Bukan. Dia memberi amaliyah dengan kita, tetapi dengan amaliyah itulah kita ini dibimbingnya. Dibimbingnya cara beramaliyah. Bagaimana kita beramaliyah itu supaya tidak terpandang amaliyah kita. Satu. Makanya itu perlu murabi mursyid. Kalau guru aja, nah amalkan jadi sidin. Ini sugih jadi sidin. Kita tuh pikiran kita sugih tuh bang. Ada dari yang lain pikirannya beramaliyah ini sugih, ujar guru sugih pokoknya. Ini lain murabi mursyid. Ini murabi namanya, ini mursyid namanya. Guru biasa aja itu. Kalau murabi mursyid, nah beramaliyah. Amalkan jadi sidin. Nah, kita harus menuruti murabi mursyid itu, beramaliyah, jangan lagi berpindah-pindah amaliyah kita. Berapa tahunkah kayak apa, amaliyahkan terus. Jangan memandang padilatnya. Makanya murabi mursyid itu menjaga hati kita. Zahirnya kita ini supaya masuk ke makam tajrid, kita diberi amaliyah. Artinya kita mampu mengosongkan hati kita untuk beramaliyah. Yang kedua, hati kita dikosongkan oleh murabi mursyid tadi. Jangan ada niat yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Itu murabi kita. Nah, amaliyahnya jangan sampai niat yang lain selain daripada amaliyah. Kada dipadahkan sidin, padilatnya sugih, nyaman hidup, kada dipadahkan sidin, kada ada. Amaliyah ini untuk lillahi ta'ala aja, kada ada. Kita pun kada memandang mun dipadahkan sidin bila amaliyah ni kan pokoknya sugih je sidin. Nah, itu berarti keduniaan gurunya. Guru kita ada seperti itu. Dia memberi kita amaliyah itu benar-benar untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala. Dan sidin merahasiakan akan itu rahasia daripada amaliyah itu. Karena apabila kita diberi guru mursyid kita amaliyah, berarti kita itu sudah masuk ke makam tajrid namanya. Makam tajrid itu berarti kita itu sudah cukup rezeki kita. Ingatkanlah bila guru itu memberi amaliyah dan kita mengamalkannya sesuai dengan perintah guru tadi, itu pian berarti sudah masuk ke makam tajrid. Tajrid itu apa gurunya? Pian kan bertanya juga, tajrid itu apa? Tajrid itu artinya mengusungkan zahir kita untuk beramaliyah. Artinya waktu apapun sibuk, gunakan untuk beramaliyah. Hati yang asalnya yang lain pandangannya selain daripada Allah Ta'ala, kosongkan. Selain daripada Allah Ta'ala, itu namanya tajrid. Tajrid jahir itu kita misalnya kayak ini, nah, menuntut ilmu nih tajrid namanya. Hati pian kosongkan selain daripada menuntut ilmu. Lillahi ta'ala, kada hendak minta puji manusia, kada hendak ujub merasa panuntut ilmu. Itu namanya tajrid pian, batin pian. Batin pian dikosongkan untuk Allah Ta'ala aja. Untuk Allah Ta'ala menuntut ilmu ini Allah Ta'ala. Artinya tajrid kosong yang lain, kada ada mikirakan yang lain. Diri pian mentajridkan waktu. Waktu pian ini kan harusnya misalnya bakawanan, harusnya jaga toko, pian kosongkan. Itu namanya tajrid jahir, tajrid batin. Zahirnya beribadah kepada Allah Ta'ala, batinnya suhudnya kepada Allah Ta'ala, bukan yang lain. Ini tajrid jahir dan batin. Nah, orang yang sudah masuk ke makam tajrid ini dinamakan salik namanya. Salik. Orang yang salik ini dicukupkan oleh Allah Ta'ala rezekinya setelah. Kayak antum nih lah, mbak anu masjid ini kan usah mikirkan yang lain setelah. Kada usah mikirkan yang lain. Ada aja rezekinya. Amun yakinlah, nggak ada yakin, nih bisa mengeluh. Ah, buktinya pian duduk di sini cukup rezeki ya lah, banyak ada, wadai ada. Itu membuktikan tajrid namanya. Datang seorang rezekinya. Adalah pian terpikirkan wadai rutin ini kada ada langsungnya. Itu namanya tajrid baru. Ini tajrid yang sementara tuh. Apalagi pian tajrid terus hati pian dengan Allah Ta'ala, pandangan pian musahadah terus dengan Allah Ta'ala, bar rezekinya datang terus. Datang seorang. Karena orang yang berhadap kepada Allah Ta'ala ini, langsung Allah Ta'ala tunaikan, dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Pokoknya bila hendak tuh
Ada. Bila makam tajrid ini asal istiqamah tadi, tajrid tadi ini istiqamah aja. Tajrid mudahan buyan persugihan bertanah ini menalim kada bang guru ulun nak sugih aja bang ya. Ya, karena di makam tajrid ini seperti ini, orang itu bisa sugih, bisa alim. Karena apa? Karena di makam tajrid ini diberikan oleh Allah Ta'ala dua macam. Orang itu tetap berjalan kepada jalannya Allah Ta'ala, tetapi tetap dikayakan oleh Allah Ta'ala. Kayaknya teteh. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki orang itu benar-benar dengan Allah Ta'ala, semua yang ada ini dihilangkan Allah Ta'ala. Bisa miskin teteh dulu, mengalami tajrid ini sakit dulu teteh. Iwa karing bisa makan nampaget kepala tuh, bisanya teteh. Bisa lauk uyah aja teteh, duit pas-pasan teteh. Selama menjalani ini kadang-kadang seperti itu supaya kita ini hati itu tetap berhadap kepada Allah Ta'ala. Nah itu supaya maksud Allah itu tetap kita ini dengan Allah Ta'ala, nyaman dibari, sakit dibari, itu dirasakan keduanya tetapnya fokus. Ibarat jalan menuju pasar itu ada yang belubak, ada yang nyaman, mulus, ada yang belubak, kadang kimpis bandat. Ini kadang ditawari orang ini di jalan macam-macam. Jadi orang menjalani salik ini macam-macam keistimewaan diberi Allah Ta'ala, macam-macam juga yang diberikan Allah Ta'ala nang kada nyaman. Tetapi niatnya tetap aja terus ya, jangan memikirkan macam-macam. Sanggup guru ulun kayak ini aja. Yang ada nih sanggup sudah menjalani. Yang ada nih pian sanggup sudah menjalani. Nah, baru nanti orang itu masuklah kepada makam namanya istiqamah. Istiqamah itu sudah tajrid bang. Artinya ada gangguan kah? Ada gangguan kah? Tetap jadiani dengan Allah Ta'ala. Tetap nyaman di barisan nang, kada nyaman di barisan nang juga. Itu menunjukkan pian sudah wasil namanya sebenarnya. Sebenarnya wasil. Tinggal menunggu jajabnya diberikan Allah Ta'ala. Benar-benar tajali nanti pian merasakan kelezatan memandang. Manakala pian itu diberikan misalnya sesuatu yang kada nyaman, pian senang kena. Senang memandang Allah Ta'ala. Nah, kadang terbukanya tuh waktu belum kada berzikir lah. Ingat kan? Kita tuh dapat musibah kadang-kadang senang ya. Nah, itu kadang tuh namanya terbuka futuhatnya. Melihat kebesaran Allah Ta'ala. Dengan musibah itu nyamannya. Rupanya musibah ini kita. Senang kita menerima musibah itu. Ini termasuk sudah orang itu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum jajanun. Lahumul busra fid dunya wal akhirah. Ini sudah didapatkannya kebahagiaan. Dunia dan akhirat. Nah itulah orang yang wasil tadi. Mudah-mudahan kita sampai ke situ lah. Nah ini. Karena ini di akhir daripada itu pian harus mengetahui. Nah. Mengetahui tadi dengan ilmu kita amalkan, dengan mengamalkan ilmu itulah nanti diberikan Allah Ta'ala ilmu laduni namanya, ilmu laduni. Sebelum kita mencapai kepada masa di mana kita itu wasil kepada Allah Ta'ala, kita itu diberilah oleh Allah Ta'ala ilmu laduni namanya atau irsyad namanya. Pian itu kalau beribadah nyaman sudah berwiritan tadi kosong selain memandang Allah Ta'ala aja, namanya tajrid tadi Ustaz. Nah bila makamnya tajrid tadi kosong, kita memandang Allah Ta'ala aja, itu pian sudah masuk kepada makam syahadah namanya. Rasa nyaman dengan Allah Ta'ala, rasa hadir terus Allah Ta'ala. Rasa nyaman bang, bila beribadah nyaman, habis beribadah nyaman. Kenapa? Karena di waktu kita beribadah itu, kita memandang kebesaran Allah Ta'ala. Ikhlas benar-benar, kada memandang diri kita, kada memandang dipuji orang. Lalu kita habis beribadah itu nyaman. Itulah tanda ibadah kita itu benar-benar ikhlas, semata-mata memandang kepada Allah Ta'ala. Dan ibadah itu diterima. Salah satu ciri daripada ibadah diterima tadi, satu, ketika kita itu selesai mengerjakan ibadah, kita itu merasa nyaman. Nyaman teteh. Nyaman habis beribadah itu. Yang kedua, merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahwasanya ibadah kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena waktu kita tadi beribadah kita semata-mata memandang kebesaran Allah Ta'ala. Nah, itu sudah bila sudah merasakan lezat namanya, zahir dan batin, merasa tenang dengan Allah Ta'ala, inilah benar-benar sudah makam tajrid di makam musyahadah namanya, di makam salikin. Apabila itu terus, nanti diberikan Allah Ta'ala ilham namanya, irsyad namanya, laduni namanya oleh Allah Ta'ala, bagaimana cara musyahadah yang sebenarnya pulang. Diberikan di hati kita, dititipkan oleh Allah Ta'ala bagaimana cara musyahadah yang sebenarnya. Di waktu kita musyahadah, dia timbul di dalam hati kita,
ikam tuh kayak ini, ikam tuh harus memandang ini, ikam tuh kayak ini. Itu pasti ada Ustaz nanti. Itulah namanya warid namanya. Turutilah warid itu, karena warid itulah yang akan membukakan futuhat dengan kita, membukakan wasil kepada Allah Ta'ala. Karena wasil itu kada bisa dicapai dengan wiritan guru tadi Ustaz. Guru tadi kan memberikan wiritan. Dengan wiritan ini kada bisa dicapai wasil kepada Allah Ta'ala. Mun dengan wiritan ini wasil, berarti guru itu harap bisa memberikan wasil dengan wiritannya. Tetapi dengan wiritan ini Allah Ta'ala memberikan laduni namanya. Irsyad tadi itu. Dengan wiritan, dengan kita mengamalkan tadi, lalu diberikan Allah Ta'ala irsyad, warid, nur, laduni yang membuka kepada futuhat tadi. Jadi dari hasil wiritan itulah datang warid. Dari hasil wiritan itulah datang laduni. Datangnya laduni yang membuka kepada wasil ilallah. Namun sudah wasil itu waridnya langsung datang lagi nanti daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar-benar faidul ilahiyah, sir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah orang benar-benar ma'rifatullah namanya, benar-benar mengenal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Apabila sudah wasil kepada Allah Ta'ala, karena dia mengenal Allah Ta'ala dengan pengenalannya juga. Ujar orang dahulu, Arabtu Rabbi bir Rabbi. Aku kenal Tuhanku itu dengan Tuhan juga. Kada ada lagi kita, tetapi sifatnya lah yang mengenalkan sifatnya, apalnya lah yang mengenalkan apalnya. Di mana ketika kita bergerak, kita bukan memusahadahkan lagi, tetapi menyaksikan sudah. Menyaksikan di gerak kita ini asik. Iya tadi jerulun. Apabila orang itu karena musibah, inya senang dia. Karena waktu itu terbukanya. Karena waktu kita terbuka itu seluruh alam ini kada ada yang kita lihat selain daripada jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan keelokannya. Makanya orang yang di makam ini kada maunya menghina orang. Kada mau menghina. Apabila sudah wasil makamnya kewaliannya ini. Nah, dia karena memandang tadi pernah sudah dibukakan bahwasanya rahasia daripada semuanya ini adalah jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Jamal keelokannya Allah Ta'ala. Kamal kesempurnaannya Allah Ta'ala. Semuanya itu ada di setiap makhluk. Walaupun misalnya seini. Nah, setitik yang putih ini. Ini tetap nanti akan melihat orang itu akan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ia pernah dibukakan kesempurnaan itu sifat. Kesempurnaan situ sifat. Disinilah kita memandang di dalam ilmu tauhid itu bahwasanya sifat Allah Ta'ala itu sempurna namanya. Kodratnya sempurna, iradatnya sempurna, ilmunya sempurna. Berarti yang dihasilkan daripada sifat yang sempurna tentu sempurna. Yalah. Pahamlah Ustaz? Setiap sesuatu yang dihasilkan daripada sifat yang sempurna namanya af'al yang sempurna, maka itu tidak akan ada celaknya. Tidak akan ada celaknya di pandangan hakikat. Tidak akan ada celaknya. Kenapa? Karena yang menjadikan itu adalah zat yang sempurna. Jadi kalau kita memandang sesuatu, kalau orang ahli hakikat itu kada pernah mencela akan sesuatu. Karena dia melihat hakikat daripada sesuatu adalah asar, bekas ciptaan orang yang sempurna. Maka setiap ciptaannya itu adalah sempurna. Disinilah makam suhud namanya. Makam pandangan kita tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul zat. Artinya tidak ada zat yang sempurna. Tidak ada sifat yang sempurna, tidak ada afal yang sempurna, walaupun di mata kita kada sempurna. Kenapa? Karena pandangan kita terhijab dengan akuan kita. Kalau kita memandang sifat dan afal Allah Ta'ala ada di situ, walaupun sekecil apapun, seburuk apapun benda itu, maka benda itu adalah mazhar kenyataan kesempurnaan daripada sifat dan afal Allah Ta'ala itu. Mengerti pian? Musyahadah. Itulah namanya kita itu orang musahadah itu yang lebih utama adalah husnudzan namanya. Menyangka baik dengan makhluk. Karena semua yang dijadikan ini adalah baik di pandangan hakikatnya. Kalau di pandangan kita, kita melihat timpang ya timpang. Melihat hijau ya hijau. Melihat tuli ya tuli. Tetapi pada hakikatnya itulah asar daripada kesempurnaan daripada sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Tidak ada yang lepas di muka bumi ini, kecil, besar,
semuanya jelek, kada jelek, sempurna, tidak ada yang sempurna. Semuanya itu pandangannya adalah sempurna karena memandang yang menjadikan adalah zat yang sempurna, sifat yang sempurna, af'al yang sempurna. Inilah yang perlu kita ketahui di dalam musyahadah. Setiap ibadah kita rasakan bahwasanya kesempurnaan Allah Ta'ala lah yang meliputi akan diri kita. Dalam setiap pandangan kita, maka yang kita pandang ini semuanya adalah kesempurnaan sifat dan af'al itu. Maka nampaklah jamal dan kamalnya Allah Ta'ala ketika kita memandang dengan batin kita. Disitulah kita senantiasa tajalli namanya. Nah, kalau orang sudah mencapai ma'rifat, orang yang sudah sempurna diberikan Allah Ta'ala kesempurnaan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini tidak akan lepas lagi daripada pandangan kesempurnaan itu. Setiap sesuatu yang dia pandang, setiap sesuatu yang dia dengar, setiap sesuatu yang dia rasakan, semuanya itu adalah kesempurnaan daripada zat yang sempurna, sifat yang sempurna, af'al yang sempurna, sehingga hatinya bersih. Tidak ada lagi suujan, yang ada cuma husnujan billah, husnujan bi khalqih, husnujan, baik sangka dengan Allah Ta'ala, baik sangka dengan makhluknya, karena memandang yang menjadikan makhluk, bukan makhluknya yang dipandangnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan Allah Ta'ala pandangan hati yang bersih, yang benar-benar tajalli dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu kita diberikan oleh Allah Ta'ala terbukanya futuhat, terbukanya pintu ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan bagaimana ma'rifat yang sebenarnya, merasakan bagaimana lezatnya memandang asar dan merasakan muasir, bagaimana memandang makhluk sesempurna mungkin, karena di setiap makhluk itu tajalilah kebesaran Sang Khalik. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan Allah Ta'ala keistiqamahan, sehingga kita seberataan